Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah pada hari ini Ustadz bisa menyampaikan materi bahasa Sunda setelah hampir 2 pekan. Kemarin hanya ngirim PowerPoint-nya, sekarang insya Allah akan diterangkan mengenai isinya. Dan Ustadz mohon maaf ada beberapa hal yang memang ada yang kerjaan, jadi agak tersendat minggu kemarin. Ya, dari materi ini kita akan belajar bahasa Sunda, yaitu halaman 17 sampai dengan 19 ya. 17 sampai dengan 19 Ustadz akan terangkan tentang materi cerita yang ada di buku paket. Mudah-mudahan anak-anakku sehat semuanya ya. Tak lupa bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa-apa yang telah Allah berikan, dan tetap semangat meskipun harus belajar di rumah. Masuk ke materi langsung ya. Nah, di sini ada cerita soalnya. Nah, cerita kita di bab 3 adalah tentang usum-usuman. Waduh, naon Pak usum-usuman itu naon? Apa? What happen naon ya? What apa naon? Usum-usuman itu adalah musim-musiman. Di mana di negara kita itu ya sering musim hujan ataupun sering musim kemarau. Nah, di sini ada cerita Ustadz akan sampaikan. Perhatikan baik-baik. Negara Indonesia kawentar negara tropis. Jadi negara Indonesia itu termasuk adalah negara tropis. Dina usum-usuman oge beda jeung negara nu aya di benua sejen. Dalam musim-musim juga berbeda dengan negara-negara yang ada di luar. Dengan negara sejen itu negara lain. Nu dimaksud usum nyaeta waktu nu cirina ku sarupaning kajadian nu umum. Ya, yang mana nu dimaksud yaitu unsur, yaitu waktu yang cirinya ku sarupaning itu berupa serupa dengan ciri-ciri umum ya, seperti usum ngiji. Usum ngiji itu bisa dikatakan dengan musim hujan ya. Usum ngiji itu musim hujan. Dina unggal poe cirian ku hujan nu ngarecek sabatan poe. Nah, musim hujan itu cirinya apa? Cirinya tiap hari, cirinya itu hujan nu ngarecek itu hujan yang mengericik ya. Saban poe. Nah, hujan yang turun itu sampai 1 harian itu ya. 1 hari full itu hujan gericik gitu kan. Nggak ada sinar matahari ya. Di Indonesia nu patalina jeung usum nu pakaitana jeung kaayaan alam dibagi jadi usum ngiji jeung usum halodo. Nah, di Indonesia itu nu patalina yang berkaitan dengan musim itu berkaitan jeung kaayaan, berkaitan dengan keadaan alam. Dibagi jadi usum ngiji itu musim hujan tadi, jeung usum halodo. Usum halodo itu musim panas ya nak. Jadi ada 2 musim, musim ngiji dengan musim halodo, musim hujan dengan musim panas. Dina usum ngiji biasana kaalaman dina bulan nu ditangtunganku enggang Nah, dalam musim hujan biasanya ditandai dengan ataupun bisa dilihat dengan waktu seperti bulan September, Oktober, November, jeung Desember. Nah, biasanya dalam bulan-bulan ini biasanya itu adalah musim hujan ya. Ditandainya nih bulan-bulan ini. Dina bulan September geus mimitian karasa usum mamereget atawa usum mimiti hujan. Jadi di dalam bulan awal bulan September ya, itu sudah terlihat musim
hujan ya, diawali dengan bulan September. Seperti awal mulanya krimis-krimis ataupun apa. Di waktu ieu patani mimiti panen sabangsa palawija. Nah, di dalam bulan ini biasanya petani awal mula, mimiti itu awal ya, awal mula dia tanam tanaman ya, mulai tanam tanaman di palawija itu, tanaman kacang-kacangan, misalkan kayak kacang tanah atau apa. Dina usum ngiji atau usum hujan antara bulan November nepi ka Desember, hujan mimiti ngerecek. Nah, di antara bulan November dan Desember itu hujan pertama kali ngerecek itu apa namanya ya, deras, ngerecek, awet. Panyawah ngamimitian ngagarap sawah. Nah, di sawah itu udah mulai digarap. Salian mawa berkah. Jadi hujan itu juga membawa berkah bagi kita, makanya disunahkan ataupun ada doa hujan ya. Ketika hujan itu ada doanya. Usum hujan oge bisa jadi malapetaka. Selain berkah, ternyata musim hujan juga bisa membawa malapetaka. Saumpamana sok micen runtah kawalungan jeung ngagundulan leuweung. Nah, jadi kalau misalkan hujan itu bisa membawa juga berkah, bisa membawa juga malapetaka. Kalau kita suka membuang sampah, runtah itu sampah, membuang sampah kawalungan, membuang sampah itu ke sungai ya, atau bisa juga ngagundulan leuweung. Ngagundulan leuweung itu adalah membasmi hutan ataupun menebang hutan ya, sehingga alam kita menjadi rusak. Jadi hujan itu jadi membawa malapetaka karena kita sendiri. Caah ya, caah pakambungan kakeum. Nah, jadi ya, semuanya terendam kalau misalkan terjadi banjir. Jalan kakeum nyababkeun macet. Jalan itu terendam menyebabkan macet. Jeung taneuh urang bakal katimbah ka masyarakat nu teu ngarasaksa ka alam. Jadi tanah pun itu kalau ibaratnya selain banjir itu terjadi longsor ya, longsor kemudian bisa menyebabkan tertimpa masyarakat tuh ya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, usum halodo atau usum ya ketiga ya, biasanya di bulan Maret nepi ke bulan Juli. Nah, ini diperkirakan ya di sampai bulan Maret nepi ke bulan Juli. Dina usum katiga biasana alam leuwih nguji manusia dina kehidupan. Dalam musim ini biasanya kita seringkali diuji dalam kehidupannya, seperti paceklik itu susah atau kekurangan beras. Nah, karena musim kemarau biasanya susah untuk menanam apapun. Misalkan seperti menanam padi, kalau tidak ada air maka padi tidak akan bisa ya. Usum sasalad, kemudian usum juga penyakit atau loba penyakit nu babari tepa. Banyak juga penyakit yang mudah tertular ya, tepa itu tertular. Salin ti eta saatna cai nyusu. Kemudian dari itu juga kemudian air itu mulai kekeringan atau sumur. Biasanya jadi masalah untuk pernah rereh dina usum katilu. Biasanya itu
Kalau misalkan air kering itu udah masalah yang tidak bisa terpecahkan ya, karena saking keringnya jadi susah air itu. Hawa nu ngalekep panas oge nyababkeun kahuruan gampang pisan narekabna. Nah, kemudian dari hawa itu, hawanya itu kalau misalkan panas itu ngerekep tuh enggak? Gerah. Gerah. Kemudian kalau musim kemarau semua tanaman, daun menjadi kering. Sehingga mudah sekali untuk kita gampang terbakar kalau ada percikan api. Jadi mudah sekali untuk terjadi kebakaran. Kukituna samimitina ngaraksa alam jadi kewajiban nu manusia nu ariman. Jadi semua alam itu kita harus menjaga ya, kewajiban kita lah untuk menjaga alam, kewajiban manusia khususnya untuk orang-orang yang beriman gitu ya. Selanjutnya kaayeuankeun mah usum hujan jeung usum halodo teu bisa deui ditangtukeun dumasar hitungan bulan. Kalau sekarang ya, beda dengan zaman dulu ya. Kalau sekarang musim hujan dan musim kemarau itu tidak bisa ditentukan oleh bulan karena sudah seperti pancaroba, berubah-berubah. Kalau dulu petani nanam padi itu ada bulannya. Oh, ada mau musim hujan nih, yuk segera kita menanam padi. Kalau sekarang harusnya di bulan-bulan sekarang itu harusnya tidak terjadi hujan, ini malah terjadi hujan. Ataupun bahkan sebaliknya, sekarang itu kalau misalkan musim hujan ya bisa menjadi musim kemarau. Jadi untuk sekarang-sekarang tidak bisa seperti dulu ditebak ataupun sudah ada waktunya. Kalau misalkan musim hujan, musim hujan bulan ini sampai ini, musim kemarau bulan ini sampai ini. Jadi sekarang udah tidak bisa ditebak. Contoh bulan Maret di sawantara tempat kawartakeun caah. Contoh bulan Maret sementara tempat diberitakan banjir. Padahal sakuduna mah bulan Maret teh ngamimiti halodo. Padahal kalau bulan Maret itu awal mula akan datangnya musim halodo, musim kemarau. Hal ieu dilantarkeun kasaimbangan alam nu mimiti kaganggu ku manusia-manusia nu kurang rasa mikanyaah ke alam. Disebabkan sekarang alam-alam itu sudah tidak seimbang, itu banyak ya manusia-manusia yang tidak kurang merasakan sayang kepada mikanyaah, itu sayang kepada alam. Banyak orang-orang yang sembarangan menebang hutan, banyak orang-orang yang sembarangan membuang sampah. Itu tandanya orang-orang yang tidak cinta akan alam. Oleh karena itu, kalian di rumah silahkan kalian ya lestarikan alam. Misalkan di rumah membuat tanaman-tanaman, ataupun bisa juga kalian jangan sekali-kali membuang sampah pada sembarangan, harus pada tempatnya gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan, jaga alam kita. Keayaan masyarakat dina usum nyijih jeung usum katiga bisa ditepikeun ngaliwatan sisindiran di handap ieu. Nah, keayaan masyarakat baik musim hujan atau musim kemarau itu bisa dijadikan sisindiran di alam ide sisindiran. Rek runtah di wangan itu artinya membuang sampah di sungai. Pasti caah da mendetat. Pasti air banjir mampet. Ilmu gera tariangan, segera mencari ilmu, sanajan ka jauh kawetan. Walaupun mencari ilmu itu ke timur. Mun datang usum katilu, kalau datang musim kemarau,
loba sumur saraat, banyak sumur yang kering. Mun hayang asup ka surga, kalau mau masuk surga, loba inget ke akhirat, harus inget ke akhirat. Nah, ini sindiran dari cerita di atas. Mungkin Pak Masdi juga membacakan sedikit banyaknya kurang jelas ya, ataupun kata orang Sunda mah baba lepot ataupun masih terbata-bata gitu. Mungkin sedikit banyaknya dapat memahamkan kalian dalam isi cerita ini. Kesimpulannya dari cerita ini, pertama, di kita itu banyak musim-musim ya. Diceritakan di sini ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Dari 2 musim ini, zaman dulu kita bisa menghitung musim itu dalam kalender, yaitu waktu bulan. Kalau zaman sekarang sudah tidak bisa kembali karena alam mungkin sudah tidak seimbang, atau wallahu alam, kehendak Allah lah yang bisa menurunkan hujan dan kemarau ya. Jadi tugas kita manusia di sini sudah dicantumkan bahwasannya hujan bisa menjadi berkah, bahkan hujan juga bisa membawa musibah. Oleh karena itu, jagalah alam sekitar kita dengan baik. Tadi sudah dicantumkan bahwasannya membuang sampah, menebang hutan adalah faktor yang bisa merusak alam. Oleh karena itu, kita jaga baik-baik alam ini dengan sebaik-baiknya dan kasih tahu kepada warga ataupun teman ataupun apa, jangan membuang sampah sembarangan, bahkan menebang-nebang pohon sembarangan. Kalau bisa, lestarikan alam dengan cara menanam-nanam cabai ataupun di mana di halaman yang kosong supaya lebih indah. Dan kemudian musim kemarau juga. Datangnya musim kemarau itu ya sudah bisa ditebak bulannya, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa ditebak kembali. Kemudian musim kemarau juga sudah diceritakan bahwasannya tadi sudah terlihat kalau musim kemarau panjang itu sangat sulitnya air. Oleh karena itu pada musim kemarau janganlah kalian membuang air dengan cuma-cuma. Karena kalau sudah musim kemarau, air itu sangat bermanfaat sekali ataupun sangat sangat berpengaruh sekali kalau sudah sumur kalian surut. Oleh karena itu jangan buang-buang air sembarangan. Cukup sekian dari Ustadz atau Pak Masdi menyampaikan cerita ini. Adapun nanti tugas 5 soal pilihan ganda melalui link ya, melalui link pilihan ganda. Dan pekan besok insya Allah kita akan kuisis. Insya Allah kuisis nanti, silakan kalian hafalkan kosakata yang akan Ustadz kirim ya, 10 soal. Sekarang simak video, kemudian kerjakan 5 soal. Pekan depan kuisis yang akan dijadwalkan. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang jelas boleh via WA. Semoga bermanfaat, tetap semangat di rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.